Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Baik. Baik, ya. Silakan bagi yang belum join, silakan join. Ya, Ibu akan submit nanti. Oke lah. Hari ini kita ketemu lagi dalam mata pelajaran komputer dan jaringan dasar yang kelanjutan dari pelajaran minggu kemarin. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi Ananda semuanya. Ya, untuk membaca doa kali ini, kita silahkan kepada Ananda kita, Azizi. Silakan Azizi, Baca doa kayak mana, Bu? Ya, baca doa dulu. Sebelum belajar, baca doa dulu. Ya, silakan Zizi. Doa, Bu. Doa belajar, sebelum belajar. Ya. Yasin. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Ya. Oke, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem operasi ya. Sebelum Ibu melanjutkan ke pelajaran selanjutnya, ada sesuatu yang cinta rasa kasih tanah air, marilah kita menyanyikan Indonesia Raya. Oke. Ya. Udah. Lagu Indonesia Raya itu kita nyanyikan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia ini. Mudah-mudahan ke depannya Indonesia, negara kita tercinta ini akan segera pulih kembali dari masa COVID-19 yang sudah kita jalani beberapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan untuk ke depannya negara kita lebih baik lagi dari tahun ini ya. Oke. Sebelum kita mempelajari tentang materi kita pada pagi hari ini, kira-kira siapa di antara Ananda semua yang masih ingat tentang pelajaran minggu kemarin? Tentang pelajaran minggu kemarin. Siapa yang masih ingat? Materi pelajaran. Ya. Coba Zizah, apa materi kita minggu kemarin, Zah? Materi pelajaran kita minggu lalu pengertian sistem operasi dasar dan fungsi dasar sistem operasi, Bu. Ya, jadi pelajaran kita minggu kemarin, Ibu sudah jelaskan yaitu tentang sistem operasi, yaitu pengertian dan fungsi dari sistem operasi. Ya, Zah masih ingat ya? Yang lainnya masih ingat? Masih kan? Ya. Bu. Hari ini kita mempelajari tentang jenis-jenis sistem operasi, yaitu kelanjutan dari materi minggu kemarin. Nah, jadi sebelum Ibu Zoom tadi, Ibu sudah share ya LKPD-nya sama bahan ajarnya sudah Ibu share melalui Edmodo kita. Coba Ibu lihat dulu. Mana tahu? Edmodo. Nah, ini ada Edmodo-nya ya. LKPD-nya sudah Ibu share, semua Nanda lihat. Terus yang di sininya juga ada bahan ajarnya sudah Ibu share juga kan? Ya, lihat kan semuanya? Ya, Bu. Jadi bahan ajar, terus LKPD ini maunya Ibu tuh kalian mendownload
yang ini, terus bahan ajarnya juga di-download, dibaca, karena di bahan ajar itu ada materi kita hari ini, dan untuk LKPD-nya itu ada tugas yang harus dikerjakan setelah kita belajar hari ini. Berarti setelah Zoom meeting itu. Nanti kalian Ananda semua langsung mengerjakan yang LKPD tersebut. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Hari ini kita belajar tentang jenis-jenis sistem operasi berbasis GUI ya, atau Graphical User Interface. Nah, Ibu share screen-kan aja dulu PowerPoint-nya. Nampak semuanya? Nampak? Nampak, Bu. Suara Ibu jelas? Pak. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Selamat datang. Ini ya, tentang yang pertama itu tentang interaksi sistem operasi, ada indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama itu kita menganalisis jenis-jenis sistem operasi berbasis GUI. Yang 35.4 menguraikan perintah dasar sistem operasi. Ya. Selanjutnya, adapun tujuan dari pembelajaran ini, setelah membaca teks PowerPoint di layar, siswa dapat menganalisis jenis-jenis sistem operasi berbasis GUI atau Graphical User Interface, GUI ya. Di nomor 2, setelah mengali informasi dari teks PowerPoint di layar dan bahan ajar digital, siswa mampu menguraikan perintah dasar sistem operasi Windows dengan benar dan sesuai konteks. Ini ada materinya untuk pendahuluannya. Yang selanjutnya itu kita sampai di materi kita pada hari ini, yaitu tentang jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama itu ada operasi Linux. Sistem operasi yang satu ini memiliki sifat open source, di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Yang kedua itu ada Windows. Yang biasa kita gunakan itu Windows ya, Nanda semuanya. Windows itu merupakan jenis operasi terbesar di dunia yang saat ini banyak diadopsi untuk membantu mengakomodir kebutuhan sehari-hari, mulai dari komputer instansi, akademisi, hingga kebutuhan pribadi. Yang ketiga itu ada Dream Linux adalah sistem operasi berbasis Debian yang berasal dari Brazil. Ya, Brazil. Ia dapat boot dari live CD, USB flash drive, atau dapat diinstal pada sebuah hard disk. Yang keempat itu ada Mac OS atau singkatan dari Macintosh. Enggak pupuk, Dek. Ya. Macintosh Operating System adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. Mac OS yang diluncurkan pada tahun 1984 pertama kali digunakan untuk komputer bernama Lisa. Kira-kira di sini ada nama Lisa nggak? Yang ada Elsa ya. Ada, Bu. Lisa tak lain adalah komputer hasil racikan Steve Jobs setelah ia menempuh perjalanan spiritual ke India. Di atas kertas, pengguna sistem operasi yang satu ini memang tergolong relatif lebih sedikit dibandingkan pengguna Windows. Yang kelima itu ada Morphos. Morphos adalah sebuah sistem operasi yang bersifat campuran antara sumber tertutup dan sumber terbuka. Diproduksi untuk komputer berbasis prosesor Pegasus Power Personal Computer atau FC. Yang keenam itu ada Unix. Unix sama halnya seperti DOS. Unix merupakan jenis operating sistem komputer generasi lawas yang banyak digunakan hingga menjadi cikal bakal munculnya operating sistem masa kini. Saat ini Unix sendiri sudah mempunyai banyak versi yang bisa dipilih oleh pengguna terkait keunggulan dan daya tarik utama. Ada beberapa aspek yang bisa kita coba, namun dari segi penggunaan Unix saat ini sudah sangat jarang sekali digunakan. Karena sekarang itu kebanyakan kita itu menggunakan Windows semuanya. Ya, jelas Anda semuanya?
Yes, Bu. Ya, Ibu. Lanjutkan, yang ketujuh ada Ubuntu. Ini merupakan perangkat berbasis Ubuntu. Untuk perangkat mobile ini disebutkan akan hadir dengan harga yang terjangkau. Ubuntu versi ini telah didesain agar tetap mampu bekerja di peringkat entry level sekalipun. Diluncurkan pada tanggal 2 Januari 2013. Jadi salah satu jenis sistem operasi itu ada Ubuntu yang diluncurkan pada 2 Januari 2013. Selanjutnya, perintah dasar sistem operasi. Berikut ini adalah perintah-perintah dasar pada sistem operasi Windows beserta fungsinya. Ananda semua punya laptop kan? Di laptop kan ada keyboard. Ya, tahu keyboard kan kayak mana? Nah, di situ kan ada fungsi-fungsinya, ada huruf-huruf ya kan? Ada A, B sampai Z, ada caps, tab, shift, ada F1, F2, F3 dan segala macam. Jadi untuk tombol-tombol tersebut itu ada fungsinya. Inilah fungsi-fungsi dari keyboard tersebut. Jadi berikut adalah perintah-perintah dasar pada sistem operasi Windows beserta fungsinya. Kalau kita tekan Windows plus R berfungsi untuk membuka RAM. Yang Windows plus E berfungsi untuk membuka Explorer. Kalau F berfungsi untuk membuka Share Box. Sedangkan Windows plus A berfungsi untuk membuka Action Center. Windows D berfungsi untuk minimize jendela yang sedang digunakan. Maksudnya mengecilkan jendela yang sedang digunakan. Terus, ya, terus yang Windows B berfungsi untuk menunjukkan show hidden icon. Windows L berfungsi untuk sync out. Sedangkan kontrol Anda semua itu ada kontrol A, kontrol C, kontrol V, ya kan? Kalau kontrol A berfungsi untuk memblok objek, misalnya teks, file, folder, dan lain-lainnya. Kontrol C berfungsi untuk mengcopy objek. Kontrol V berfungsi untuk mempaste objek. Kontrol A, kontrol ditambah A ditambah del berfungsi untuk membuka text manager. Sedangkan untuk Alt ditambah tab berfungsi untuk pindah ke jendela kerja yang aktif. Jadi fungsi-fungsinya ini harus diingat Anda semuanya karena ini sangat bermanfaat bagi kita karena ada jalan-jalan pintas. Kita tinggal tekan kontrol saja. Kita nggak perlu blok semuanya, nggak perlu tekan ini, tekan itu. Kita tinggal tekan kontrol. Misalnya untuk mengcopy, kita tinggal kontrol C, kayak gitu. Kalau kita kontrol mau mempaste yang sudah kita copy tadi, kita tinggal kontrol V. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya. Jadi, Ananda semua, Ibu sudah men-share LKPD, terus men-share bahan ajar, itu sudah Ibu share di Edmodo. Jadi untuk hari ini, setelah pembelajaran ini, kita langsung mengerjakan tugas LKPD yang udah Ibu share melalui Edmodo tadi, ya kan? Dan selanjutnya akan dikumpulkan hari ini juga, dikumpulkan melalui Edmodo. Sedangkan nilai-nilai kalian nanti akan Ibu share melalui WA kita, WA grup kita, ya kan? Nah. Sampai di sini kira-kira masalah LKPD bahan ajar. Ya, tambah satu lagi itu ada sejenis tes tertulis, yaitu pilihan ganda yang Ibu ambil, itu ada di Google Form atau Google Formulir. Nanti Ananda semua setelah ini mengerjakan juga Google Form itu. Ya, jadi isiannya itu abjadnya itu ada A, pilihannya itu ada A, B, dan C. Dan setelah kalian mengerjakan itu langsung ada nilainya, langsung ada hasilnya. Nah, karena yang kalau salah ya langsung salah, kalau betul ya langsung betul. Karena sudah Ibu bikin kunci jawabannya langsung. Oke.
Sampai di sini kira-kira bisa dimengerti? Sabu. Bu. Ya. Kira-kira ada pertanyaan yang kurang jelas atau segala macam, boleh ditanyakan. Nah, satu lagi. Kita kan untuk mata pelajaran ini ada diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompoknya itu ada beberapa kelompok yang Ibu bagikan, sekitar 5 kelompok. Satu kelompok itu ada 4, ya, ada 4 orang. Jadi kegiatan diskusi kelompok itu sudah Ibu share melalui bahan ajar, ya, melalui bahan ajar. Jadi kalian tinggal mengerjakan diskusi kelompoknya itu, dan hasil diskusi kelompok kita itu akan kita tampilkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, pada pertemuan selanjutnya kita akan membaca hasil diskusi kelompok yang sudah kita kerjakan hari ini. Nanti anggota kelompoknya udah Ibu share nanti di WA group, dan bahan-bahan untuk diskusi kelompoknya udah Ibu share melalui bahan ajar. Dan untuk pengambilan nilainya itu ada LKPD, ada Google Formulir. Semuanya sudah Ibu share melalui Edmodo kita. Edmodo-nya sudah Ibu. Dia sudah Ibu share tadi, ya? Oke. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Pertanyaan? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Cukup. Tidak punya, Bu. Ada pertanyaan, Diki? Ada, Bu. Diki ada pertanyaan. Apa pertanyaannya, Diki? Apa kelebihan dari Windows? Kelebihan dari Windows. Ya. Satu lagi yang Ibu ingatkan Ya, Bu. ya, Ananda semua, kalau absennya itu sudah Ibu lihat di Edmodo ya. Semua terekam, absennya sudah terekam di Edmodo. Nanti Ibu share siapa-siapa yang tidak hadir hari ini. Ya, Bu. Apa yang pertanyaan dari Diki itu, apa kelebihan dari Windows? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Ya? Elsa? Saya, Bu. Ya, silakan. Kelebihan dari Windows adalah tampilan antarmuka user friendly dan lebih muka dalam proses instalasi dan aplikasi operasi sistem yang melimpah. Ya. Jadi kelebihan dari sistem operasi Windows ini, yang pertama itu tampilannya itu lebih friendly, maksudnya tampilannya itu lebih mudah dimengerti, lebih bersahabat, terus lebih mudah dalam prosesnya, dan aplikasi sistem operasi sistemnya itu melimpah. Jadi kebanyakan kita sekarang, termasuk Ibu juga menggunakan Windows, juga menggunakan sistem operasi Windows. Kira-kira Diki menggunakan Windows berapa, Diki? Windows 7? Ya, Bu. 7 ya. Elsa laptop Elsa Windows berapa? X7, Bu. Windows 7 juga ya. Ya, jadi itu merupakan salah satu dari kelebihan dari sistem operasi Windows. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya. Coba Ibu tanya lagi sama Siska. Siska atau Diana, siapa yang bisa menjawab? Apa kekurangan dari sistem operasi Windows? Tidak open Ya, source, Siska? Ya. berbayar dan lumayan mahal, mudah diretas karena sistem keamanan yang masih lemah, rentan terkena serangan virus. Nah, itu. Jadi meskipun Windows itu banyak kita gunakan pada saat ini, cuman kekurangannya itu salah satunya itu tidak open source. Yang kedua berbayar dan lumayan mahal. Yang ketiga itu
Itu yang sering kita rasakan saat ini tuh yaitu sering virus. Kadang-kadang komputer kita itu nggak bisa operasi lagi karena ada virus ya, kebanyakan virus atau segala macam. Ada lagi misalnya kita mengambil data dari luar dan kita masukkan melalui flash disk, kadang-kadang komputer kita itu hang atau mati mendadak atau nggak bisa digerakkan sama sekali. Itu salah satu bentuk virus yang kita bawa dari data yang dari flash disk tersebut. Makanya kalau mau ngambil data, memindahkan data itu harus hati-hati. Gunakan flash disk yang aman, yang istilahnya itu yang terhindar dari virus. Kalau bisa pakai flash disk itu yang pribadi saja, jangan campur-campur. Misalnya punya Azizi ya kan, flash disk punya Azizi dipakai sama Diki, dipakai sama Ilyas. Itu jangan. Usahakan flash disk itu pribadi. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa. Ya. Terus Ibu ingatkan sekali lagi bahwa kehadiran kita hari ini akan Ibu rekap ya. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya teman kita atau yang tidak hadir hari ini bisa bergabung lagi. Ya. Ini ada beberapa yang tidak hadir. Ibu udah rekap ya di sini kan di Zoom Ibu kan ada daftar yang hadir. Ya. Terus yang pertama bahan ajar dibaca. Itu ada masalah diskusi kelompok ada di dalam. Pembagian kelompok nanti Ibu share melalui WA. Terus LKPD-nya dikerjakan hari ini juga. Itu ada beberapa soal ya. Terus untuk Google formulirnya juga dikerjakan hari ini. Dan semua hasil yang kita kerjakan hari ini kalian kumpul atau Ananda semua kumpul melalui aplikasi Edmodo kita. Ya? Ya, Bu. Ya. Sebelum apa, coba kita dengar salah satu. Udah selesai ya meetingnya? Belum. Kita harus mengingat daerah kita, maksudnya jangan terlalu terfokus pada negara, daerah juga kita pikirkan. Oke. Ya, sebelum kita menutup pelajaran, ada baiknya kita menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk menyimpulkan materi kita kali ini, siapa yang kira-kira bisa? Indah bisa, Indah? Indah masih stay di sini? Bisa, Bu. Ya, silakan Indah. Gambarnya mana, Indah? Ih. Coba Ibu Apri, masih ada Apri? Oke, ya lanjutkan dah. Masih ada, Bu. Dunia yang saat ini banyak diadopsi untuk membantu mengurus kebutuhan sehari-hari, mulai dari komputer, internet, internasi, akademis, dan pribadi. Bisa didengar suara Indah? Kurang, Bu. Jelek, Bu. Jelas, Bu, macet-macet. Macam-macam Bu, nggak jelas. Ya, coba dijelaskan lagi, Indah. Baru Ya, atau Diki, coba Diki. Kesimpulannya Diki.
Karena Diana kayak Sero ini kayaknya diam. Mungkin jaringannya lagi bermasalah. Mbak Elsa pupuk, Dek. Ya, Mbak Elsa pupuk. Mbak Elsa masih di sini ya. Elsa. Ya, Bu. Oh, Ya. Neng dah. Siapa yang bisa menyimpulkan? Karena suara Indah kurang kedengaran tadi. Atau Siska aja ya? Coba Siska. Kesimpulannya adalah Windows merupakan jenis operasi terbesar di dunia yang saat ini banyak diadopsi untuk membantu mengakomodir kebutuhan sehari-hari, mulai dari komputer, instansi, akademis, hingga kebutuhan pribadi. Nah, jadi yang kita simpulkan hari ini bahwa sistem operasi yang paling banyak digunakan terutama di Indonesia ya, termasuk Ibu sendiri, mungkin Anda semua juga menggunakan Windows. Karena Windows merupakan jenis operasi terbesar yang ada pada saat ini. Nah, sampai di sini dimengerti semuanya? Berarti Bu. Ya. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita mengucapkan hamdalah ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas sehari-hari. Ya. Kita tetap di rumah saja karena COVID-19 masih ada ya. Kita nggak tahu virusnya dari mana, datangnya dari mana, oleh siapa, dengan siapa, kita nggak tahu. Makanya kita harus jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan di rumah saja. Dan kalau misalnya kalian Anda semua mau keluar, usahakan pakai masker. Bisa dimengerti? Ya Bu. Oke. Bisa Bu. Siap ya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, baiknya kita membaca doa penutup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, dapat ilmu yang Ibu ajarkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Ya, silakan Diki baca doa penutup. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut doa dimulai. Doa selesai. Ya, dengan ditutupnya doa oleh kawan kita Diki tadi, berakhirlah aktivitas belajar kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup, jangan lupa minggu depan kita masih bertemu dengan Ibu lagi, yaitu pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar juga, yaitu pelajaran kita minggu depan tentang cara menginstal Windows 10. Jadi, Ananda semuanya, kalau bisa sebelum pelajaran kita mulai, dari sekarang, Ananda semua bisa mencari referensinya di internet, di buku pelajaran sebelum pertemuan kita minggu depan. Sudah mempunyai buku. Buku itu boleh dari internet atau buku pelajaran yang kalian punya di rumah boleh. Sebagai referensi kita untuk materi kita minggu depan, yaitu tentang cara menginstal Windows 10. Ya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.